Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rediawan Prasetyo dari kelas Teknik Elektroproses semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mempresentasikan tentang jurnal NLP atau Natural Language Processing. Di sini saya memilih jurnal yaitu penggunaan Natural Language Processing pada chatbot untuk media informasi pertanian. Pertanian sendiri merupakan sumber daya yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan baku atau pangan. Seperti zaman sekarang, kecerdasan buatan sudah masuk di ranah bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa informasi penting berhubungan dengan pertanian dengan relevansi waktu yang berlaku, menggunakan konsep Natural Language Processing. NLP digunakan untuk mencari kata dasar yang dimasukkan oleh user untuk menjawab semua pertanyaan yang dibutuhkan oleh user. Metode yang digunakan antara lain metode parsing kalimat, kemudian metode lemmatization untuk mencari kata dasar, dan menggunakan rule based untuk mencari jawaban. Hasil dari penelitian ini yaitu proto sistem yang digunakan oleh petani untuk mengetahui informasi seperti contohnya harga bibit sekarang, pemberian pupuk yang baik, daerah panen yang baik, dan harga panen. Pertanian sendiri sudah turun-temurun menjadi mata pencarian sebagian besar penduduk wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, pertanian yang dahulunya masih menggunakan manual, sekarang sudah dimasuki oleh kecerdasan buatan untuk memudahkan para petani di bidang pertanian itu sendiri. Salah satu pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pertanian yaitu menggunakan Natural Language Processing atau disingkat NLP. Penggunaan sistem kecerdasan buatan ini mulai dari perancangan, penanaman, hingga perawatan sampai panen bisa dilakukan menggunakan kecerdasan buatan. Berdasarkan penelitian menggunakan NLP di bidang pertanian yang memudahkan petani untuk mengetahui informasi apa saja mengenai pertanian dari perawatan sampai panen. Penelitian ini menggunakan Natural Language Processing dan relevansi waktu dari pertanyaan yang diajukan oleh petani tersebut. Penggabungan metode lemmatization dan rule based sehingga dapat memudahkan untuk menjawab pertanyaan dari petani. Penelitian ini menggunakan aplikasi chatbot yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh user atau user sendiri yaitu petani. Hasil dari penelitian tersebut, aplikasi chatbot dapat menjawab pertanyaan dengan relevansi waktu yang sesuai. Dengan chatbot, harapannya petani mendapat informasi sesuai dengan yang diinginkan di bidang pertanian secara cepat bila dibandingkan dengan cerita orang atau dari berita atau dari media lainnya. Jadi ini memudahkan petani untuk untuk mengetahui informasi dengan cepat dan akurat. Chatbot sendiri memiliki kemampuan seperti manusia yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh user. User sendiri yang bisa disebut dengan petani.
untuk memudahkan petani dalam memecah masalah di bidang pertanian. Jadi nanti chatbot sendiri bisa memberi jawaban sesuai waktu atau relevansi, bisa untuk jangka panjang, dan selama setiap waktu bisa selalu update. Jadi tidak melulu informasi itu saja, nanti bisa sewaktu-waktu bisa ada penemuan baru, nanti petani bisa langsung mendapat informasi yang terbaru dengan waktu yang relevan. Metode penelitian itu sendiri seperti contoh pada di gambar, yaitu ada tahap-tahapnya. Yang pertama yaitu parsing kalimat pertanyaan. Selanjutnya setelah parsing kalimat, baca kata. Baca kata itu sendiri sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh petani. Selanjutnya setelah baca kata, mencari kata dasar. Kata dasar yaitu kata dasar yang diajukan pertanyaan yang diajukan oleh petani tersebut. Jika sukses mencari kata dasar, selanjutnya memancingkan kata dengan pertanyaan. Jika sudah, selanjutnya mencari jawaban per kata. Jika sudah selesai dan sukses, yaitu setelah itu jawaban diberikan kepada user atau petani sesuai pertanyaan yang diajukan. Jika waktu mencari kata dasar mengalami kegagalan, maka aplikasi atau chatbot tersebut menghapus akhiran. Selanjutnya mencari kata dasar lagi, sukses memancing kata dengan pertanyaan, lalu mencari jawaban per kata. Setelah itu menjawab dengan relevansi sesuai yang diinginkan. Jadi jika ada kata yang tidak jelas atau kata yang kata dasarnya belum dimasukkan ke database, nanti bisa dihapus kata awal atau akhirannya. Nanti sistem tersebut mencari kata dasarnya sendiri. Pembuatan prototipe dilakukan dengan menggunakan software FB 6.0 dengan SQL Server. Dari hasil pembahasan di atas, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pre-processing data, yaitu tahap dimulai membuat database dengan prototipe untuk memasukkan kata dasar, konversi waktu, dan juga awalan dan akhiran yang nantinya dipakai di aplikasi chatbot ini. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data seperti contoh mencari kata dasar dan menghilangkan awalan dan akhiran. Jadi jika pertanyaan petani tidak bisa ditangkap oleh aplikasi kata dasarnya, nanti bisa dihilangkan kata awal atau kata akhiran yang bisa ditangkap oleh aplikasi tersebut. Jadi nanti jawabannya tetap sesuai yang diinginkan. Yang ketiga yaitu tahap membuat prototipe. Tahap ini menggunakan Visual Basic tipe 6.0 dengan SQL Server yang terdiri dari dua interface, yaitu admin dan user. Admin sendiri yaitu yang memasukkan data ke aplikasi tersebut, sedangkan user yaitu petani yang mengajukan pertanyaan dengan masalah di bidang pertanian. Ada beberapa tampilan untuk membuat prototipe. Yang pertama, tampilan setup dasar. Di menu ini seperti contoh tersebut, admin memasukkan kata dasar ke dalam database. Admin mengisikan sebanyak-banyaknya kata dasar untuk memudahkan aplikasi atau chatbot tersebut menjawab pertanyaan dari user. Jadi nanti jika kata dasarnya yang dimasukkan sedikit, nanti
pertanyaan yang diajukan